Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Biovlog Nusantara, channel yang membahas tentang budidaya di dunia perikanan, khususnya di sistem biovlog. Jadi teman-teman, hari ini saya akan mengaplikasi salah satu kolam saya yang berukuran 2x4. Ini ya, di depan saya 2x4. Tinggi airnya itu sekitar 40 cm, berarti jumlah kubikasi volume airnya itu sekitar 3,2 kubik ya. Cara menghitungnya panjang kali lebar kali tinggi air ya, bukan tinggi terpal. Jadi 2 kali 4 kali 0,4 itu dia dapatnya sekitar 3,2 kubik untuk volume air. Nah, yang ingin saya jelaskan bahwa saya akan mengaplikasi bibit yang masih berukuran sangat kecil. Ukurannya itu sekitar 1-2 cm, paling besar 2 cm. Nggak kelihatan ya karena warna terpalnya hitam dan ini nila hitam. Nah, ini saya menguji coba ya, saya memberikan takaran untuk probiotiknya itu 0,5 gram per meter kubiknya dan molase 10 ml per meter kubik, 10 ml per meter kubik. Kemudian garam itu 0,5 kg per meter kubik atau 500 gram per meter kubik. Dan saya tambahkan bakteri nitrifikasi itu sebanyak 0,5 gram per meter kubiknya juga. Nanti saya akan tulis di deskripsinya takaran yang saya pakai. Tapi perlu saya sampaikan bahwa ini uji coba ya, uji coba. Kalau ini berhasil, insya Allah bibit akan cepat besar dari ukuran larva. Sudah masuk di ukuran 1-2 cm ini. Saya panen sekitar 6 hari yang lalu karena saya melakukan pemijahan sendiri ya. Ini induk-induknya saya. Untuk masalah keberhasilan saya akan share, dan kegagalannya saya pun akan share juga. Jadi kalaupun saya gagal, saya akan share biar teman-teman bisa tahu apa tingkat keberhasilannya dan tingkat kegagalannya juga. Jadi di sini channel kita tidak ada manipulasi ya. Nah, ini saya sudah aerasi sekitar 1 jam ya. Jadi ini itu tadi molase 10 ml per kubik, kemudian bakteri yang mengandung bacillus 0,5 gram per meter kubiknya. Saya tambahkan bakteri nitrifikasi 0,5 gram juga per meter kubik, dan garam saya langsung tebar di ini ya, di kolam setengah kilogram atau 500 gram per meter kubik. Ini kita coba tuan ya, kita kasih pindah aerasinya. Saya cuma memakai 3 titik aerasi karena apabila bibit kecil kita mau mengaerasi itu seperti biasanya aerasi yang cukup kencang itu bisa membuat ikan-ikan kita pada mati teman-teman. Karena apa? Karena dia belum bisa melawan arus. Makanya disesuaikan saja PT kebutuhan oksigennya cukup. Dan nanti saya dan ini saya pastikan bahwa akan banyak titik mati. Jadi saya katakan bukan biovlog tetapi semi biovlog. Tetap ada pembuangan air, tapi mungkin akan treatment waktunya akan bertambah dalam jangka waktu yang biasanya mungkin 2 hari 3 hari saya ganti airnya atau saya buang airnya sebagian, ya bisa saja 1 kali 1 minggu karena tetap terjadi zona anaerob ya, atau titik mati karena cuma memakai 3 titik aerasi. Ini hanya untuk membantu perkembangbiakan bakteri bacillusnya. Setidaknya dia bisa mengurai amoniak yang ada di bawah meskipun hanya 50%. Tetapi kalau itu berhasil, maka saya pastikan insya Allah bibit saya akan cepat besar. Ini isinya kurang lebih sekitar 15.000 ekor lah. Dia di ukuran 12.
kan masih ada sekitar yang 1 meter 1 senti ya. Jadi kita coba tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang secara merata ya, terutama di titik aerasi, karena ini mempunyai zona anaerob cukup banyak atau zona titik mati. Jadi usahakan ya teman-teman, kalau bisa, bukan bisa sih, wajib puasa ketika ingin mengaplikasi, apalagi ikan masih kecil. Nah kalau ikan sudah besar, 3 jam setelah aplikasi sudah bisa kasih pakan karena aerasinya sudah kencang. Ini saya memakai aerasi secukupnya saja, saya belum berani memberikan aerasi yang kencang. Jadi teman-teman yang mempunyai kolam bioflok tetapi aerasinya tidak kencang, saya tidak katakan itu adalah full bioflok, itu hanya semi bioflok. Karena kenapa? Saya pastikan bahwa akan banyak amoniak di bawah di dasar, tidak akan terurai karena tidak akan teraduk, banyak titik-titik mati. Makanya saya juga katakan ini adalah semi bioflok, meskipun sebenarnya caranya sama, tetapi itu tadi karena banyaknya titik mati. Tapi setidaknya kalau bisa terurai sekitar 50%, maka dia akan tumbuh pakan alami untuk benih ikan-ikan saya, dan itu akan membuat ikan saya selalu kenyang. Insya Allah perkembangannya juga akan jauh lebih cepat jika berhasil ya. Jadi ini video part pertama ya. Besok jika tidak ada kematian berarti berhasil. Jika tidak ada kematian berarti berhasil. Selesai ya. Jadi itu ya teman-teman takaran-takaran saya, dan saya ingatkan satu kali lagi, ini uji coba. Teman-teman jangan lakukan dulu sebelum saya membagikan video part 2-nya masalah kegagalan atau keberhasilan. Kalau saya gagal, saya akan tetap buat kontennya biar tidak ada manipulasi, dan kalau ada keberhasilan alhamdulillah videonya juga akan saya bagikan. Mudah-mudahan ya, kita berharap sih mudah-mudahan bisa berhasil, karena ini kurang kecil. Karena kemarin saya coba ukuran 2-3 cm itu saya aplikasi, itu ikannya cepat sekali besar. Tapi saya tunggu sampai 2-3 cm. Nah ini saya coba di bawahnya ukuran 1 cm, 1-2 ya. Umur ikan ini berkisar sekitar 1 minggu setelah mijah, setelah saya panen dari indukannya. Dan kalau ini berhasil berarti yang ini saya buat juga seperti itu. Ini masih di kolam profesional, ini saya akan buat seperti itu juga. Oke. Nah kenapa saya tidak membuat banyak titik aerasi padahal oksigen masih banyak yang terbuang? Saya buang karena takut aeratornya panas. Karena saya takutkan ikan-ikan pada mabok, dia belum bisa melawan arus, belum terlalu kuat untuk melawan arus yang kencang. Makanya saya selesaikan saja, yang penting kebutuhan oksigen tercukupi. Karena saya lanjut di aplikasi bioflok ya, saya kemarin sih cuma 1, saya hanya untuk menyuntikkan oksigen. Nah karena saya lanjut di aplikasi bioflok, saya kasih cukup 3 titik, setidaknya ada bantuan oksigen untuk bakteri pengurai.
untuk Bacillus dan bakteri nitrifikasi untuk mengurai amonik-amonik yang ada di bawah agar bisa menjadi pakan alami untuk ikan-ikan bibit-bibit kecil saya. Jadi kalau ini berhasil, insya Allah saya bisa menyediakan bibit untuk petani-petani yang dimana kita tahu bahwa bibit yang dari kecil langsung di aplikasi Bioflok itu fisiknya akan kuat, enteng ke kolam terpal, enteng pindah ke kolam terpal atau beton, ataupun langsung di Bioflok, dan lebih enteng lagi jika langsung ke kolam tanah. Ini indukan-indukannya ya. Nah, ini indukannya yang tadi itu hasil dari sini. Saya panen sekitar 1 minggu yang lalu. Dan ini masih sistem konvensional, sistem air biasa, makanya dia kotor kayak gini, masih warna hijau, banyak plankton, banyak alga. Nah, dan ini saya tadi ganti airnya karena saya mau lanjut ke sistem Bioflok. Sebenarnya kalau ikan sudah besar nggak ganti air pun tidak apa-apa, cuman takutnya ikan kecil pada mabuk karena banyaknya kebutuhan oksigen diperlukan oleh bakteri pengurai. Karena semakin banyak amoniak, maka bakteri pengurai itu akan membutuhkan banyak oksigen untuk dia bisa bekerja dengan baik. Begitu juga dengan sumber karbon atau molase, dia akan membutuhkan lebih banyak. Karena bakteri pengurai itu menyesuaikan dirinya, semakin banyak amoniak yang akan dia urai, dia akan berkembang biak juga semakin banyak. Molase banyak, dia akan membutuhkan juga sumber karbon lebih banyak sebagai sumber energinya. Kemudian dia membagi sel per 30 menit, dia membela diri menjadi jutaan sel di bawah kolam. Makanya pemakaian oksigen itu bukan cuma ikan, bakteri jauh lebih banyak sebenarnya, apalagi di malam hari. Dan ketika ikan pada megap-megap di malam hari itu, nah itu terjadi defisit oksigen karena oksigen dipakai oleh alga, oleh plankton, oleh bakteri. Nah, sehingga ada kebutuhan oksigen untuk ikan itu sendiri sudah berkurang. Oke, sahabat Bioflok Nusantara, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan langsung. Saya ingatkan sekali lagi, video ini part pertama ya, part keduanya saya bikin besok. Kalau besok tidak ada kematian, insya Allah berarti berhasil, teman-teman bisa tiru. Oke, baik, terima kasih. Salam Bioflok Nusantara, salam dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.